Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang kepada Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Dinovia Cynthia dengan NIM 240301021107. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pengendalian internal dalam sistem pengendalian manajemen. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen yang diampu oleh Bapak Abdul Rahman SEMAK. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang terlebih dahulu. Baik, di tengah persaingan bisnis yang semakin kompleks, perusahaan dituntut untuk menjaga efektivitas operasional, memastikan laporan keuangannya handal, serta mematuhi peraturan yang berlaku. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan memerlukan sistem yang mampu mengendalikan seluruh aktivitasnya, yaitu sistem pengendalian internal. Pengendalian internal berperan dalam mencegah kecurangan, kesalahan pencatatan, dan juga penyalahgunaan aset. Dalam sistem pengendalian manajemen, pengendalian internal membantu memastikan strategi dan tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif dan juga efisien. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, ada beberapa rumusan yang dibahas, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengendalian internal. Yang kedua, apa tujuan dan manfaat pengendalian internal dalam organisasi. Lalu yang ketiga, apa saja komponen pengendalian internal menurut teori. Dan yang keempat, bagaimana peran pengendalian internal dalam sistem pengendalian manajemen. Lalu ada tujuan dari penelitian. Untuk tujuan dari penelitian ini yang pertama, menjelaskan konsep pengendalian internal. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan dan juga manfaat pengendalian internal. Yang ketiga, menjelaskan komponen pengendalian internal. Dan yang keempat, menganalisis peran pengendalian internal dalam sistem pengendalian manajemen. Adapun manfaat dari penelitian, yang pertama memberikan pemahaman teoritis mengenai pengendalian internal, yang kedua menjadi referensi bagi mahasiswa dalam memahami sistem pengendalian manajemen, yang ketiga memberikan pemahaman mengenai komponen pengendalian internal, dan yang keempat memberikan gambaran penerapan pengendalian internal dalam organisasi. Selanjutnya kita masuk ke bagian metode penelitian. Untuk jenis penelitian, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Metode ini digunakan untuk menjelaskan konsep pengendalian internal berdasarkan teori dan juga referensi yang relevan. Lalu ada sumber data. Untuk sumber data yang digunakan, yang diperoleh dari buku teks sistem pengendalian manajemen, jurnal ilmiah, serta kerangka kerja KOSO dan literatur pendukung lainnya. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji dan juga menganalisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan pengendalian internal. Dan untuk teknik analisis datanya, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan mengelompokkan dan menginterpretasikan teori-teori yang relevan untuk memberikan pemahaman yang sistematis, untuk memberikan ataupun memberikan penjelasan mengenai pengendalian internal dalam sistem pengendalian manajemen. Lalu kita masuk ke bagian tinjauan pustaka. Oke, baik. Menurut Committee of Sponsoring Organization of the Treatwood Commission, pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan juga seluruh personil organisasi yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Tujuan
Tujuan tersebut mencakup efektivitas dan juga efisien operasi, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Selain itu, menurut Mulyadi, pengendalian internal adalah sistem yang meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi serta menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi. Lalu ada tujuan pengendalian internal. Untuk tujuan utama pengendalian internal adalah melindungi aset perusahaan, menjamin keandalan laporan keuangan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, lalu mendorong kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Dengan pengendalian internal yang baik, risiko kesalahan dan juga kecurangan dapat diminimalkan. Selanjutnya adalah komponen pengendalian internal atau KOSO framework. Berdasarkan kerangka KOSO, terdapat 5 komponen pengendalian internal, yaitu yang pertama adalah lingkungan pengendalian, yang kedua ada penilaian risiko, yang ketiga ada aktivitas pengendalian, yang keempat ada informasi dan komunikasi, dan yang kelima ada pemantauan. Kelima komponen tersebut saling berkaitan dan membentuk sistem yang terintegrasi dalam organisasi. Selanjutnya ada penerapan dalam sistem pengendalian manajemen. Pengendalian internal merupakan bagian penting dari sistem pengendalian manajemen karena berfungsi memastikan strategi dan juga kebijakan perusahaan berjalan secara efektif dan juga efisien. Penerapannya dapat dilakukan melalui penetapan standar kerja, sistem otorisasi, pemisahan tugas, pengawasan anggaran, evaluasi kinerja secara berkala. Selain itu, pelaporan manajemen yang akurat juga mendukung proses pengendalian. Dengan demikian, manajemen dapat mendeteksi penyimpangan lebih awal dan segera melakukan tindakan korektif. Yang terakhir, kita masuk ke bagian penutup. Terdapat kesimpulan. Sebagai kesimpulan, pengendalian internal merupakan sistem yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan kerangka Komite of Sponsoring Organization of the Treatwort Commission, pengendalian internal terdiri dari 5 komponen utama yang saling berkaitan. Dalam sistem pengendalian manajemen, pengendalian internal berperan sebagai mekanisme pengawasan dan juga evaluasi untuk memastikan strategi perusahaan berjalan sesuai dengan rencana. Dengan penerapan yang baik, pengendalian internal mampu meminimalkan risiko, meningkatkan akuntabilitas, serta mendukung pencapaian dari tujuan organisasi. Selanjutnya adalah saran, di mana di sini saya menyarankan untuk perusahaan perlu memperkuat budaya etika dan juga integritas sebagai dasar pengendalian internal. Evaluasi dan juga monitoring harus dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas sistem. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan kompetisi karyawan juga perlu dilakukan agar pengendalian internal dapat berjalan secara optimal. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Abdurrahman SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen atas bimbingan dan arahannya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.